Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sabi ardi. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada halaman 218, hadis ke-210. Hadis 210 atau hadis ketiga di dalam bab yang sedang kita pelajari, yakni babu tahrimil zulmi wal amri biraddil mawalim. Bab haramnya berbuat zalim dan kewajiban perintah untuk mengembalikan apa-apa yang pernah kita zalimi. Masuk pada hadis ketiga atau hadis 210. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kunna natahaddatsu an hajjatil wada'i. Kami, kata Ibnu Umar, pernah natahaddatsu, memperbincangkan, an hajjatil wada'i, tentang haji wada'. Wan nabiyyu baina azhurina, dan Nabi berada di tengah-tengah kami. Ya, wan nabiyyu baina azhurina, dan Nabi berada di tengah-tengah kami. Wala nadri ma hajjatul wada'i, dan kami tidak faham ma hajjatul wada', apa itu haji wada, ya. Hatta hamidallaha Rasulullah, hingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa athna alaihi, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara al-masih ad-dajjal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyebutkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Fa'atnaba fi dzikrih. Beliau, ya, Rasulullah SAW, ya, menyebutnya dengan berulang-ulang, ya, mengingatkan kepada kami. Wa qala, lalu beliau bersabda, ma ba'asallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatah. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa anzarahu ummatah, kecuali seluruh nabi itu mewanti-wanti, mengingatkan kepada seluruh umatnya tentang bahaya Dajjal. Anzarahu Nuhun, Nabi Nuh mengingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Wan nabiyyuna min ba'dih, dan nabi-nabi sesudah Nabi Nuh alaihi salam. Wa innahu iyakhruj fiikum fama khafiya alaikum min sya'nih falaysa yakhfa alaikum. Dan ketika Dajjal itu muncul di tengah-tengah kalian, ya, jika ada sesuatu tentangnya yang samar bagi kalian, maka tidaklah perkara yang samar bagi kalian bahwa sesungguhnya
ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ya itulah Dajjal. Ya, itulah Dajjal. Inna rabbakum laisa bi'aurah. Rabb kalian itu laisa bi'awar. Rabb kalian tidak buta. Wa innahu a'waru ainil yumna. Adapun Dajjal ya, matanya buta sebelah. yakni sebelah kanan. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Seolah-olah matanya itu sebuah anggur ya yang menonjol. Seperti anggur yang menonjol. Ala, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama alaikum dima'akum. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah-darah kalian di antara kalian, wa amwalakum, dan Allah mengharamkan sesama kalian harta-harta kalian, ka hurmati yaumikum hadza, seperti yang Allah haramkan pada hari ini, yakni haji wada ini, fi syahrikum hadza, di bulan ini, yakni bulan haram. Ya, karena bulan haji itu adalah bulan haram. Ya. Ala hal ballaghtu, ketahuilah, hal ballaghtu, apakah aku semua sudah menyampaikan agama ini? Qalu na'am. Para sahabat semua menjawab, na'am, iya ya Rasul. Ya. Nah, di sini para sahabat mulai ketakutan. Apa maksud Nabi menyampaikan, apakah aku sudah menyampaikan semua agama? Ya. Allahumma syhad thalatha. Kemudian ya, beliau bersabda, ya Allah, saksikanlah beliau. Ya. Ya Allah, saksikanlah. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ya. Artinya Nabi ingin menyampaikan kepada Allah bahwa saya sudah menyampaikan seluruh yang engkau perintahkan kepada aku, ya Allah. Ya. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Ya. Beliau nanti takut ditanya oleh Allah. Jangan-jangan beliau tidak sempurna dalam menyampaikan apa? Agama. Ya. Maka beliau sampaikan, ya Allah, saksikanlah bahwa kaumku telah bersaksi, aku sudah mengajarkan agama secara keseluruhan. Tidak ada yang aku tinggalkan. Wahai kalian semua, yakni para sahabat, ingat dan perhatikanlah. Unzuru, ingat dan perhatikanlah. La tarji'u ba'di kuffara. Jangan sampai kalian kembali kepada kekafiran sesudahku, yakni sesudahku meninggal, jangan sampai ada di antara kalian yang murtad. Ya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini dan kenapa oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam bab haramnya berbuat zalim. Hadis ini dinukil oleh Imam Nawawi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak dari Umar bin Khattab ibnu Umar. Kunna naqulu, kami berbincang, ya, tidaklah para sahabat ngumpul kecuali yang mereka obrolin itu soal agama, ya, soal agama. Ketika mereka ngumpul, ya pembicaranya soal agama, soal akhirat, ya, itulah para sahabat. Ya, agak berbeda dengan mungkin kita sekarang. Ketika ngumpul, yang dibicarakan soal apa? Mungkin soal dunia. Bicara agamanya, ya mungkin, tapi sedikit. Itulah kualitas jarak perbedaan, ya, agama kita dengan agama para sahabat. Maka Nabi menjamin para sahabat masuk surga, ya, dan itu jaminan dari Allah, ya, sebagai generasi terbaik. Wan nabiyyu
Dan Nabi berada di tengah kami. Yang kami bicarakan adalah Hajjatul Wada', tentang haji wada. Apa itu haji wada? Haji wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah. Ke-10 setelah beliau hijrah. Adapun sebelumnya beliau tidak melaksanakan ibadah haji, melainkan beliau hanya melakukan ibadah umrah. Ya, umrah beliau 4 kali. Ya, pernah 1 kali tidak jadi, maka disebut dengan dalam peristiwa Sulhu Hudaybiyah. Ya, the umrah. Setelah beliau dengan para sahabat ya terusir secara terpaksa, beliau meninggalkan kota Mekah. Ya, beliau katakan, wahai kota Mekah, sesungguhnya saya mencintai kamu, wahai kota Mekah. Kalau bukan karena saya diusir, maka saya tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai kota Mekah. Menunjukkan apa? Nabi sangat cinta kepada kota Mekah. Nah, ketika beliau sampai di kota Madinah, apa yang Nabi sampaikan? Apa yang Nabi ucapkan? Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina al-Makkah au ashadda minhu. Itu doa Nabi. Ya, doa yang mesti kita baca ketika kita sampai ke kota Madinah. Ya. Jadi Nabi terusir dari kota Mekah, beliau sampaikan, saya mencintai engkau, wahai kota Mekah. Kalau bukan karena saya diusir, maka saya tidak akan pernah meninggalkan engkau, wahai kota Mekah. Sampai ke kota Madinah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilainal Madinah. Ya Allah, tanamkan kepada kami kecintaan terhadap kota Madinah. Kahubbina al-Makkah, sebagaimana cinta kami kepada kota Makkah. Au ashadda minhu, bahkan lebih cinta lagi kami kepada kota Makkah, kepada kota Madinah dibanding kepada kota Makkah. Beliau terusir. Menetaplah beliau di kota Madinah, ya, dan para sahabat mulai rindu. Akhirnya mereka berangkat umrah, ya, tapi umrah mereka tidak jadi, ya. Nah, setelah itu ada perjanjian yang disebut dengan Sulhu Hudaybiyah. Ya, Nabi membawa hewan kurban, demikian juga dengan sahabat berangkat untuk umrah. Ya, tapi mereka dicegah oleh orang-orang kafir karena kabarnya Nabi dan para sahabat ini ingin mengepung kota Mekah. Akhirnya terjadi satu perjanjian. Di antara bentuk perjanjian itu, Nabi Muhammad SAW dalam kurun 3 tahun tidak boleh masuk kota Mekah. Kalau ada orang Madinah datang ke kota Mekah, ya, tidak usah dikembalikan. Tapi kalau ada orang Mekah masuk ke kota Madinah, mesti dikembalikan. Itu namanya nanti kalau Bapak buka perjanjian Hudaybiyah. Ya, tidak boleh ada peperangan. Ya, tapi orang kafir melanggar janjinya. Ya, dan ini kesempatan Nabi berdakwah. Tidak boleh ada peperangan. Maka Nabi fokus dakwah, mengirim surat ke negara-negara, ke wilayah-wilayah yang lain, sehingga banyak wilayah yang simpati kepada ajaran Islam. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam mulai kuat, sehingga tahun ke-9 Hijriah terjadi satu peristiwa besar yang kemudian disebut dengan Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Inna fatahna laka fatham mubina. Terjadi Fathu Makkah tahun ke-9 Hijriah. Ya.
Sehingga apa yang terjadi? Mulai kuat. Mekah takluk. Maka pada tahun ke-10 Hijriah berangkatlah Nabi kita bersama para sahabat ke kota Mekah untuk melaksanakan haji, dan itu disebut dengan haji wada. Dan itu haji satu-satunya yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah boleh kita haji berulang-ulang sementara Nabi kita haji hanya satu kali? Tidak masalah. Haji tiap tahun selama ada kesempatan, ada rezeki, bagus. Karena Nabi sabda, antara haji dengan haji menghapus dosa. Antara umroh dengan umroh menghapus dosa. Kita umroh sebulan sekali, diampuni dosa kita yang 1 bulan. Haji setiap tahun, maka dosa kita yang 1 tahun itu diampuni semua oleh Allah. Jadi tidak masalah kalau kita berangkat haji setiap tahun. Cuma takdir Allah berbeda untuk kita orang Indonesia ini. Bagi yang sudah haji tahun ini, dia mesti nunggu 10 tahun untuk daftar lagi. Ya, dia baru bisa boleh mendaftar 10 tahun mendatang. Nah, setelah daftar 10 tahun, nunggu 30 tahun baru bisa berangkat. Ya, nunggu berapa tahun? 30 tahun. Ya, kalau mau langsung ada yang 500 juta, 400 juta, sampai 500 juta. Ya, tapi kalau Bapak mampu, harus. Ya, kita kembalikan titipan Allah. Allah nitipin uang kepada kita, kembalikan kepada Allah dengan kita berangkat haji. Paling tidak sekali dalam seumur hidup kita berangkat haji. Ya, maka Ustazun Al-Fadhil Ustaz Yazid ditanya, bagaimana kalau saya punya uang, bisa beli rumah dan tidak bisa untuk haji? Kalau saya haji tidak bisa beli rumah. Kalau saya beli rumah tidak bisa berangkat haji. Mana yang harus dahulukan? Dahulukan berangkat haji daripada beli rumah. Ya, kalau rumah bisa ngontrak, kalau haji nggak ada haji kontrak. Ya, apalagi kalau hanya ngejar gelar. Boleh nggak saya pinjam gelar hajimu? Ya, haji tapi minjem nggak bisa. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah yang disebut dengan haji wada. Apa itu? Haji perpisahan. Karena beberapa waktu sesudah itu Nabi meninggal, Nabi wafat. Wada artinya perpisahan. Tidak lama sesudah itu Nabi kita wafat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam obrolan para sahabat, tiba-tiba Nabi menyampaikan kepada mereka. Apa yang Nabi sampaikan? Yang ini kemudian ada khutbah Nabi di Arafah. Ya, maka ketika orang wukuf di Arafah, di antara amalannya adalah khutbah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita berangkat haji. Jadi khutbah, begitu masuk waktu zuhur, khutbah disebut dengan khutbah wukuf. Ya, khutbah wukuf. Nabi berkhutbah. Ya, dari sekian banyak isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Nabi mengingatkan kepada para sahabat tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ingat, ini khutbah Nabi di haji, di saat wukuf. Isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama tentang Ad-Dajjal. Ya, Dajjal adalah satu tanda besar akan datangnya hari kiamat. Ya, artinya apa, Pak? Kalau Dajjal sudah muncul, berarti kiamat tidak lama lagi terjadi. Nah, tapi perhatikan, apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah Nabi diutus oleh Allah kecuali mereka mengingatkan kepada kaumnya tentang bahaya Dajjal. Ya. Nabi Nuh berapa tahun ke belakang?
Ya, dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa itu sekian ribu tahun, Pak. Dari Nabi Isa kepada Muhammad 1000 tahun. Ya. Artinya saat itu mereka bicara tentang Dajjal, padahal Allah tahu nih, Pak. Allah mengetahui kiamat itu tidak akan terjadi pada zaman mereka. Ya, kiamat tidak akan terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kiamat dunia ini binasa, hancur, tidak akan terjadi pada zaman Nabi Musa. Tapi tidak ada satupun nabi kecuali mereka mengingatkan kaumnya tentang apa? Tentang Dajjal. Ya. Karena ucapan nabi itu adalah wahyu semua. Nabi berbicara tentang Dajjal itu langsung dari Allah. Ya. Kenapa setiap nabi mengingatkan bahaya Dajjal? Karena fitnah Dajjal ini luar biasa, bukan kepada fisik kita, tapi kepada agama kita. Ya, sesuatu yang membahayakan terhadap agama ini harus diajarkan kepada setiap orang. Maka kata Syekh di dalam kitabnya ini, sebagai orang tua kita mesti memperkenalkan Dajjal kepada anak-anak kita. Ada seorang tabi'in namanya Taus bin Kaisan. Ini tabi'in. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Setiap anaknya selesai melaksanakan sholat, dia akan tanya kepada anaknya, tadi sebelum salam, kamu berlindung tidak kepada Allah dari Dajjal? Setiap selesai sholat, dia akan tanya kepada anaknya, apakah kamu berdoa kepada Allah, berlindung kepada Dajjal? Ya, itu dilakukan oleh tabi'. Apakah ini kita juga lakukan pada anak kita? Atau jangan-jangan mohon maaf tapi saya yakin tidak, jangan sampai di antara kita belum hafal doa Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi Ad-Dajjal. Ini mesti kita ajarkan, Pak, kepada istri kita, kepada anak kita. Kenapa? Ini berbahaya. Kepada apa? Kepada agama. Ya, kepada agama. Dan sesuatu yang membahayakan agama kita harus kita ketahui, harus kita ajarkan kepada anak kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau harta hilang, rumah terbakar, mobil hilang, itu hal biasa dalam hidup manusia. Tapi yang tidak boleh terjadi, agama kita hilang. Itu tidak boleh terjadi. Dan misi Dajjal, bagaimana orang ini keluar dari Islam. Ya, dia merusak agama. Maka kita harus berusaha mempertahankan agama kita. Ya. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Siapa yang meninggal dalam keadaan kafir, kata Allah, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, di hari akhir dia akan menyesal. Kalau bisa, dia akan membeli keimanan dengan emas yang dapat memenuhi jagat raya. Ya. Demikian Allah sebutkan Quran surah Ali Imran. Orang kafir nanti, Pak, di hari akhir, dia akan membeli agama ini, Pak. Dia akan membayar agama ini, meskipun bayarannya dengan emas yang dapat memenuhi jagat raya. Ya, karena mereka menyesal meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Dan itulah misi Dajjal. Bagaimana orang Islam ini ya keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, Dajjal merupakan tanda besar akan datangnya hari kiamat. Untuk apa kita bicarakan sekarang? Oh, kiamat masih jauh. Ya, kiamat masih jauh. Kiamat itu kan tidak akan terjadi sampai semua orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah diwafatkan oleh Allah.
La taqumus sa'atu hatta la yuqalu la ilaha illallah. Kiamat ini tidak akan pernah terjadi sampai orang yang pandai dan mengamalkan la ilallah semuanya diwafatkan oleh Allah. Sehingga yang tersisa hanya orang-orang kafir. Kalau yang mendiami bumi hanya orang kafir, barulah kiamat terjadi. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita bicara Dajjal? Toh kita tidak akan merasakan hari kiamat. Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahaya Dajjal itu adalah menyerang agama. Maka perkara-perkara yang dapat merusak agamamu, engkau harus pelajari. Engkau harus ketahui. Ya, jangankan Dajjal, Pak. Beberapa tahun yang lalu, ada orang yang bisa menggandakan uang di Jawa Timur. Siapa kemarin itu? Siapa itu? Ya, kertas bisa jadi, itu tidak tanggung-tanggung, Pak. Yang datang ke sana itu para guru besar, para doktor S3. Ya, itu di Jawa Timur. Apalagi fitnah Dajjal. Ya. Fitnah manusia saja luar biasa. Ya. Fitnah orang yang mengaku ya sebagai ya dalam tanda kutip keturunan Nabi, ya. Kalau keturunan Nabi itu pasti masuk surga, ada oknum, ya, sehingga tangan mereka dicium bolak-balik, ya. Kalau keturunan yang Nabi yang benar, agamanya benar, nggak mungkin seperti itu. Ini fitnah agama. Terhadap orang seperti itu saja, orang sudah rusak agamanya. Apalagi fitnah Dajjal. Ya, maka kita harus ajarkan ini kepada anak kita tentang bahaya perkara-perkara yang dapat merusak agama. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita bicara tentang Dajjal ini panjang, dapat kita baca dalam kitab Asratus Sa'ah, ya, huru-hara hari kiamat, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Silahkan Bapak Ibu baca. Huru-hara hari kiamat. Itu panjang beliau bahas. Yang kedua, Nabi dalam khutbah wadaknya sampaikan kepada sahabatnya, ya, apa itu? Tentang hubungan antar sesama. Hubungan antar sesama. Jangan sampai ada di antara kalian saling menzalimi. Karena antara satu dengan yang lainnya itu harus saling menghormati. Allah haramkan darah sesama kita. Artinya, jangan sampai kalian bermusuhan. Yang kedua, Allah haramkan antara kalian harta-harta kalian. Jangan sampai sesama kalian saling menzalimi karena urusan harta. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Ya, kalau itu milik orang lain jangan engkau ambil. Ya, karena Allah haramkan. Nikmatilah apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan mengambil yang bukan hakmu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah haramkan perkara itu sebagaimana Allah haramkan pada hari ini, yakni hari haji. Ya. Hari-hari haji itu hanya ya kurang lebih 6 hari saja, Pak. Haji itu hanya 6 hari saja. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Haji itu hanya 6 hari. Setelahnya bebas. Ya. Maka itulah hari-hari yang Allah haramkan. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Atau Allah haramkan pada bulan ini. Ya, ini bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini disebut dengan bulan-bulan haram. Ya. Itu dosa itu lebih besar bahayanya. Ya, pahala juga dianggap lebih besar pada bulan-bulan itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian Nabi katakan kepada para sahabat, apakah saya sudah menyampaikan semuanya? Qalu ballaghta,
engkau telah sampaikan semuanya ya Rasul. Artinya apa Pak? Bapak Ibu yang Allah muliakan, agama kita ini sudah sempurna. Maka siapa yang menambah-nambah terhadap urusan agama, dia telah memfitnah, dia telah menuduh Nabi tidak sempurna dalam mengajarkan agama. Ya, maka prinsip kita beragama sangat mudah Pak, Bu. Tinggal kopi, istilahnya orang nganu kopi paste. Ya, nikmat enak beragama ini. Ya, pelajari, amalkan, tidak usah dimodif. Ya, kalau sudah dimodif, pasti ada perubahan dalam agama. Apakah perubahan itu menambah atau perubahan itu mengurangi? Prinsip kita beragama sangat mudah. Pelajari, amalkan, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, maka tidak ada perkara yang akan memasukkan kalian ke surga kecuali semua sudah saya ajarkan, kata Nabi. Ma yuqarribukum ilal jannati illa qad ballaghtu. Perkara-perkara yang bisa memasukkan kalian ke surga kecuali semua sudah saya ajarkan. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Wa ma yuqarribukum ilan nar illa qad hadzartumuh. Perkara-perkara yang bisa memasukkan kalian ke dalam neraka kecuali juga semua sudah saya peringatkan, kata Nabi. Ya, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersembunyi. Ya, semua sudah Nabi ajarkan. Maka suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kepada Mu'az ibn Jabal. Apa katanya? Ibnu Mas'ud, mohon maaf, Ibnu Mas'ud. Silahkan kau baca Quran kepadaku. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, apakah aku akan membacakan Quran kepadamu sementara Quran itu diturunkan kepadamu? Ya. Sementara Quran itu diturunkan kepadamu. Lalu kata Nabi, saya senang mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Karena Ibnu Mas'ud juga suaranya bagus, dia juga faham Al-Quran. Ya. Maka dibacalah Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud pada surah An-Nisa. Ya, sampai pada satu ayat yang menjelaskan tentang persaksian di hari akhir. Ya, ayat 41 surah An-Nisa. Jadi beliau baca dari ayat pertama, baca terus sampai kepada ayat 41 yang bunyinya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Di hari akhir orang akan dimintai persaksian, dimintai kesaksian, termasuk para nabi dimintai kesaksian. Ditanya para nabi di hari akhir, apakah kalian sudah mengajarkan agama? Apakah kalian sudah menyampaikan agama kepada umat? Ketika Nabi mendengarkan ayat 41 surah An-Nisa ini, beliau katakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, cukup, hasbak, cukup, jangan teruskan. Saya pun berhenti, kata Ibnu Mas'ud. Saya tidak melanjutkan bacaan. Tapi saya lihat ternyata pipi Rasulullah sudah basah. Beliau menangis, ya ibadallah. Beliau menangis mendengarkan surah An-Nisa ayat 41. Kenapa beliau menangis, ya ibadallah? Beliau takut nanti ditanya di hari akhir, apakah saya sudah sempurna dalam mengajarkan agama? Ya, apakah saya mengajarkan agama yang sudah semua saya sampaikan? Jangan-jangan ada yang kurang. Maka beliau takut di hari akhir. Beliau takut
sampai beliau menangis. Yang kedua, kenapa juga beliau menangis? Membayangkan dahsyatnya hari akhir. Membayangkan apa? Dahsyatnya hari akhir. Beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud, jangan kau teruskan bacaan. Karena beliau takut tidak sempurna dalam mengajar, dalam berdakwah, dan beliau takut keadaan hari akhir. Maka beliau tanya kepada para sahabat, apakah aku sudah ajarkan semua? Sudah ya Rasul. Sudah ya Rasul. Tidak ada yang tersisa. Maka saudaraku, agama kita ini mudah sekali lagi. Pelajari dan amalkan. Tidak usah ditambah-tambah dan tidak usah dikurang-kurang. Kalau agama ini diamalkan seperti apa yang datang dari Nabi, mudah Pak. Sangat mudah. Ya. Terasa dia berat karena ditambah. Ya. Karena orang tidak puas dengan apa yang datang dari Nabi. Ya. Dan banyak sekali contohnya. Banyak dalam hal kehidupan kita. Ya, dalam hal pernikahan, termasuk nanti dalam hal kematian, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian beliau sampaikan lagi kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La tarji'u ba'di kuffara. Jangan sampai ada di antara kalian yang murtad, yang kafir sesudahku meninggal. Bapak Ibu, tahukah kita apa fitnah agama setelah Nabi wafat? Dan itu kemudian yang menyebabkan Abu Bakar tidak mengadakan pelebaran Masjid Nabawi. Karena beliau fokus kepada satu, harakatul irtidad. Banyak orang yang murtad sesudah Nabi wafat. Ya. Karena mereka menganggap beriman itu hanya saat waktu Nabi masih hidup. Ya, harakatul irtidad. Gerakan Nabi palsu. Dan ada di antara mereka tidak mau membayar zakat. Ya, Nabi sudah ingatkan, jangan ada yang murtad sesudah saya meninggal. Ya, jangan ada yang murtad. Dan itu benar terjadi. Begitu Nabi wafat, Abu Bakar dihadapkan pada persoalan orang-orang yang murtad. Ya, tentu ini orang-orang munafik. Yang kemudian kedua adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, dan gerakan Nabi palsu. Bermunculan Nabi palsu, Pak, setelah Nabi wafat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Hadis ke 211. Hadis ke 211. 211. Halaman 219. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama qida shibrin, barang siapa yang mengambil tanah orang lain, shibrin, qida shibrin, seukuran hanya satu jengkal. Yang diambil hanya satu jengkal, bukan satu perumahan. Kalau kita ngambil satu jengkal buat apa, Pak? Dijual juga nggak laku. Nggak ada rumah satu jengkal. Ada iklan jual rumah ukuran berapa? 1 jengkal. Kira-kira ada yang beli nggak? Ada. Tapi kata Nabi apa? Barang siapa yang mengambil tanah orang lain meskipun hanya 1 jengkal, apa siksanya? Tuwiqahu fi sab'i ardin. Maka di hari akhir nanti Allah akan kalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Itu siksanya, itu azabnya. Yang diambil hanya satu
satu jengkal. Man zalama minal ardi qida shibrin tuwiqahu yawmal qiyamati bi sab'i ardin. Hadzal hadits yatanawalu naw'an min anwa'i zulmi. Hadis ini termasuk dalam kelompok hadis yang menjelaskan tentang anwa'i zulmi, bentuk-bentuk kezaliman antar sesama. Apa itu? Wa huwa zulmu fil aradi, kezaliman dalam masalah tanah. Ya, siapa saja, antar rakyat, penguasa kepada rakyat, atau sebaliknya rakyat kepada penguasa. Tanah negara dipakai oleh rakyat, atau tanah rakyat diambil oleh negara. Ya, ini disebut dengan az-zulmu fil aradi. Ya, wa zulmul aradi min akbaril kabairi. Kezaliman dalam masalah tanah ini termasuk akbaril kabair, dosa besar yang paling besar, ya, dalam masalah tanah. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana man ghayyara manar al-ardi. Allah, ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana man ghayyara manar al-ardi. Allah melaknat melalui lisan Rasulnya orang-orang yang merubah patok tanah, orang-orang yang merubah ukuran tanah, ya, karena dia jagoan, ya, akhirnya ukuran tanah dia lebihkan. Ya, terjadi nggak di Jakarta, Pak? Pernah terjadi seperti ini? Ya, sering, ya. Kampung, ya, ini biasanya, ya, dia memang kuat di situ, ya, kuat. Atau ini soal waris, ya, karena tidak dibagi sesuai agama, dia anak laki-laki kuat, sementara adiknya semua perempuan, akhirnya adik-adik perempuannya dizolimi. Ini biasa di kampung-kampung, orang tuanya ninggalin tanah 10 hektar, ya, karena dia laki-laki satu-satunya. Udah dia ambil 4 hektar, berarti sisa berapa? 6 hektar. Adik-adiknya masing-masing dapat 1 hektar. Ya. Nah, yang lebih buruk ini kasus. Ya. Dia ambil, nah, laki-lakinya diambil lebih banyak, lalu adik-adik perempuannya, kakak-kakak perempuannya diambil, dikasih sedikit-sedikit. Lalu berontak adiknya, berontak saudaranya. Apa kata laki-laki ini? Ya, masih mending daripada saya bagi sesuai agama, maka bagian kalian lebih sedikit. Benar apa tidak, Pak? Daripada saya bagi sesuai agama, maka bagian kalian akan lebih sedikit. Kan bagian perempuan itu kan lebih sedikit dibanding laki-laki. Saya bijaksana. Ya, cara ini tidak benar. Tidak boleh kita pakai kebijaksanaan membagi ketika sudah meninggal bapak kita. Caranya adalah sesuai harta waris, ya. Tidak boleh kebijaksanaan. Ini saya kasih karena ini anak terakhir, udah dia lebih banyak. Dia perempuan, belum punya suami, nggak ada penghasilan, dia dikasih lebih banyak. Dia perempuan, dia kaya, suaminya pengusaha, dikasih lebih sedikit. Ini nggak boleh, Pak. Tidak boleh, harus dibagi sesuai apa? Sesuai agama. Ya. Nah, ada lagi kasus nih, Pak. Ada kasus dibagi harta oleh orang tuanya masih hidup, dan itu baginya sesuai selera orang tua. Bahasanya hibah. Boleh nggak hibah? Boleh nggak orang tua membagi kepada anak-anaknya, bapaknya masih hidup? Namanya hibah. Hibah itu harus seadil-adilnya. Boleh, tapi harus adil. Ya, harus adil. Mulai dari harganya. Ya, kalau mau dijual ini laku berapa, kemudian yang satunya kalau dijual laku berapa, itu harus. Ya, tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, harus seadil mungkin.
Dan tidak boleh kita memberikan sesuatu kepada satu anak, anak yang lain tidak dikasih. Ada seorang sahabat minta kepada Nabi, ini dibahas dalam kitab Adabul Mufrad. Ya, dia kasih kepada anaknya, kalau saya tidak keliru, sahabat Talhah bin Ubaidillah. Nanti saya lihat lagi di dalam kitab Adabul Mufrad. Nah, bapaknya ini juga sahabat. Ya Rasul, tolong saksikan, saya memberi satu bagian tertentu kepada anak saya. Kata Nabi, saudara anak yang lain dikasih enggak? Tidak, katanya. Tidak saya kasih. Ya. Kata Nabi, kamu mau enggak anakmu semua berbakti kepadamu? Kata bapaknya, saya mau. Kalau kamu mau anakmu semua berbakti kepadamu, berikan kepada anak yang lain sebagaimana apa yang kamu berikan kepada anak ini. Itu namanya hibah. Ya. Dan hibah itu, Pak, semua anak harus tahu. Semua anak harus tahu. Jangan ada main, ya, bisik-bisik. Ya, nanti sesudah meninggal baru kamu kasih tahu kepada kakakmu atau adikmu bahwa rumah ini sudah dikasih sebelum. Itu tidak boleh. Kalau hibah, semua saudara anak-anaknya harus tahu dan harus adil. Maka tidak ada jalan yang paling baik selain jalan bagi harta sesuai hukum waris. Nah, kembali kepada soal tanah. Ya, hati-hati kita mengukur tanah. Ladang, sawah, semua apa saja, perumahan. Maka Allah melaknat, la'ana man ghayyara manaral ardi. Allah laknat orang yang merubah ukuran tanah. Qala al-ulama'u manaral ardi hududaha. Yang dimaksud dengan manarul ardi itu adalah ukuran tanah. Ya. Yang diambil 1 jengkal disiksa dengan 7 lapis bumi. Bagaimana kalau yang dia ambil 2 jengkal? Bagaimana kalau yang diambil 1 meter? Bagaimana kalau yang diambil 1 perumahan? Disiksa jauh lebih berat, ya, jauh lebih keras siksaannya, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, hati-hati kita. Dan ini harus diajarkan kepada anak kita, Pak. Kalau saya meninggal, bagi waris sesuai hukum agama, jangan sesuai selera hati. Ya. Jangan sesuai apa sekehendak, ya, kebijakan, ya, orang lain. Silahkan azan, nanti kita sambung sesudah azan nanti. Barangkali ada yang ingin ditanya, disilahkan. Tentang harus izin kepala negara, paling tidak pemerintah setempat, RT, RW, atau di situ kepala desa, ya, harus izin. Tidak boleh kita memakai apa yang bukan hak kita. Ya. Sama seperti ada sepeda, ya, lalu dipakai. Tidak boleh kecuali harus berizin. Dalam istilah anak pondok namanya gosok. Ya. Ada sendal, ya. Sendal nganggur di depan kamar dipakai, padahal dipakainya ke masjid. Itu tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Meskipun dipakai ke masjid, itu bukan haknya. Ya. Sama dengan milik negara tadi. Dia harus izin paling tidak kepada pemerintah setempat yang ada di situ. Demikian. Ada yang lain, silahkan. Kalau orang meninggal ada properti secara waris. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang piutang. Satu halaman penuh, satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma. Penggalan ayatnya. Jadi aturan hutang piutang dalam agama ada. Yang pertama, di zaman Nabi bukannya tidak ada hutang piutang, ada. Tapi ketika mereka berhutang murni karena tuntutan hidup. Tuntutan hidup, bukan selera hidup. Karena untuk makan, sekian hari tidak makan. Dan mereka tidak akan meminta-minta. Ya, lebih baik jujur berhutang daripada meminta. Maka jaminannya dari Nabi, siapa yang memberi pinjaman uang kepada orang yang sangat membutuhkan, pahalanya 2. Pahala pertama, pahala memberi pinjaman uang. Pahala yang kedua, pahala sedekah. Ketika kau pinjamkan uang saudaramu untuk kebutuhan hidupnya 100.000 selama 1 pekan, maka engkau tercatat orang yang bersedekah 50.000 selama 1 pekan, setiap hari. Ya, engkau sama memasukkan uang ke teromol setiap hari selama 1 pekan 50.000. Separuh dari apa yang engkau pinjamkan. Ya, karena apa? Karena membantu. Ya. Yang ketiga, orang yang berhutang tidak boleh mempermainkan hutang. Ya, siapa yang berhutang sengaja tidak bayar, maka akan dilunasi oleh Allah nanti di hari akhir. Tapi siapa yang berhutang ada usaha ingin bayar, ya, tapi tidak ketemu jalannya sampai hari kiamat, dia tidak membayar, anak-anaknya juga tidak tahu, ya, atau tahu tapi anaknya tidak mau bayar, maka ini dianggap lunas di hari akhir. Maka jangan sekali-kali mempermainkan masalah utang piutang. Bagi engkau yang punya uang, engkau bisa tuntut di hari akhir. Tapi jauh lebih besar pahalanya ketika engkau bebaskan. Ketika engkau maafkan. 100.000 sih masih bisa. Tapi kalau utangnya sudah jutaan, berat juga dibebaskan, Pak. Kalau utangnya udah 10 juta, berat juga dibebaskan. Saya bebaskan sih, tapi nggak saya lupakan tuh. 10 juta, Pak. Ya. Nah, yang berikutnya, kalau utang piutang itu semestinya ada pencatatan. Yang berikutnya, ketika engkau bayar tidak boleh ada unsur lebih. Ya, engkau utang 100.000, jangan engkau bayar 110.000, karena yang 10.000-nya itu adalah denda. Denda itu adalah riba. Ya, demikian. Ada yang lain, silakan. Kami di tanah tanah 200 meter. Tiba-tiba tanah itu dibuat jalan sekian meter, 20 meter. Jadi dia berkurang. Itu gimana? Yang membuat, yang pakai untuk jalan siapa? Artinya kita beli awal itu 2 meter. Iya. Nah, tiba-tiba kita nggak tahu ya, kan kalau dibuat jalan panjang 30 meter, 10 kali 3 misalnya. Ya, jadi kita berkurang 30 meter. Nah itu gimana itu yang namanya? Dalam agama kita sendiri gimana supaya biasanya gitu? Harus dituntut. Ya. Soalnya nggak ada pengetahuan, tidak ada pengetahuan sebelumnya gitu. Iya. Yang jelas yang mengambil 30 meter itu zalim. Ya, zalim. Dan kalau orang tahu itu jalan diambil dengan cara yang zalim, sebaiknya kita tidak melewati jalan itu. Ya, sebaiknya kita tidak melewati jalan yang dibangun atas dasar kezaliman. Kenapa? Pak sendiri jalan Pak sendiri artinya yang dikurangi kan termasuk rumah kita sendiri juga gitu. Karena kita caranya harus dituntut. Ya, dituntut secara benar. Siapa yang memprakarsai pembangunan jalan itu? Ya, siapa yang memprakarsai? Nah, tiba-tiba warga di sekitar tahu itu tanah si A, lalu dipakai jalan, dan mereka tahu bahwa jalan itu dibangun atas dasar kezaliman. Semestinya warga yang tahu itu
tidak mau melewati jalan itu. Kenapa? Karena dia termasuk mendukung kezaliman. Ya. Nah, bagi kita harus kita tuntut. Ya, tuntut dengan cara yang benar. Ya. Kalau tidak mau dituntut, ya, sudah diikhlaskan saja. Maka besar pahalanya. Selama jalan itu dipakai mereka 100 orang tiap hari menggunakan jalan itu, kita dapat pahala dari 100 orang. Belum lagi dia pakai jalan itu untuk ke masjid, ya. Tapi tidak salah kita tuntut karena itu adalah hak kita. Adapun yang memperkasai penggunaan jalan itu secara zalim, maka dia akan menanggung dosanya di hari akhir. Demikian. Ada yang lain silakan. Kalau tidak, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan pada hari ini. Yang sakit dari kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Yang meninggal di antara kita, keluarga kita, terkhusus kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka. Allah jadikan kubur mereka taman dari taman surga. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan selalu istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah. Dan mudah-mudahan kelak ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Banyak maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.